Win matches and setup. Take them now. Danger close, 2 o'clock, 50 yards. Shit's awful calm. Movement. Secondary down the road, tertiary the river. Berlatar di sebuah pegunungan Ethiopia, tampak dua orang prajurit sedang mengamati situasi di balik penyamaran semak belukar dan senjatanya. Dia adalah Bob Lee Swagger, yaitu seorang sniper terbaik Amerika, dan sahabatnya bernama Donnie. Mereka berdua sedang dalam misi perdamaian di zona konflik Ethiopia. Dari atas bukit, mereka pun sedang mengawasi konvoi para pemberontak dengan persenjataan yang cukup lengkap melaju ke arah camp militer Amerika Serikat. Sir, I have visual confirmation of TS-129 is coming. TS-129 at their 12 o'clock. Dengan skill di atas rata-rata, Swagger pun mulai melumpuhkan mereka satu persatu. 870 yards and close. On target. Oh, 900 yards. Jumlah mereka cukup banyak dan mereka pun melakukan perlawanan dengan menembakkan mortir dan senapan mesin secara random. Konsentrasi Swagger pun mulai pecah ketika tiba-tiba muncul sebuah helikopter dan menghujani mereka dengan tembakan. Swagger sempat menghubungi markas pusat atas insiden tersebut. Namun tanpa alasan, pimpinan mereka pun mematikan alat komunikasi mereka, sehingga mereka harus berjuang mati-matian menghadapi jumlah musuh yang tidak seimbang itu. Dengan segala usahanya, akhirnya Swagger pun mampu mengalahkan mereka. Namun naas, Donnie tertembak mati dalam insiden tersebut. Swagger pun merasa sangat terpukul atas kematian sahabatnya itu dan kecewa pada atasannya yang terkesan membiarkan mereka jadi sasaran empuk pihak musuh. Tiga tahun kemudian, Swagger pun memutuskan untuk pensiun dini dari kesatuannya. Ia pun memilih pergi dan tinggal di sebuah pegunungan terpencil untuk menikmati sisa hidupnya bersama seekor anjing kesayangannya. Di sisi lain, di kota Virginia, beberapa petinggi sedang mencari seorang sniper untuk melindungi Presiden Amerika Serikat dalam sebuah acara kunjungan ke wilayah tersebut beberapa hari ke depan. Hal tersebut dilakukan karena berdasarkan info intelijen ada beberapa pihak yang ingin melenyapkan presiden dalam acara tersebut dengan menggunakan jasa seorang sniper. Dari beberapa file sniper yang dimiliki Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Kolonel Johnson pun yaitu sebagai orang yang bertanggung jawab atas keamanan presiden memutuskan memilih Swagger. Bukan tanpa alasan, Swagger adalah seorang penembak terbaik yang berdasarkan catatan terakhir militer Amerika Serikat, ia berhasil melumpuhkan 70% dari pasukan musuh dalam misi terakhirnya. Oleh karenanya, Kolonel Johnson pun memutuskan untuk mendatangi dan merekrutnya. My name is Colonel Isaac Johnson. Pada awalnya, Swagger pun menolak dengan berbagai alasan. Namun atas desakan Johnson, ia pun berjanji akan mempertimbangkannya. Dan sebelum mereka pergi, Swagger pun mengambil foto mesin dan bagian depan mobil Johnson. Setelah memikirkannya dengan matang atas dasar rasa cinta terhadap negaranya, akhirnya Swagger pun merasa terpanggil untuk tugas tersebut.
Lalu ia pun memutuskan untuk pergi dan mengamati situasi di titik-titik strategis kemungkinan yang nantinya akan digunakan para sniper di kota-kota wilayah tersebut. Setelahnya, ia pun mendatangi kantor Kolonel Johnson dan melaporkan semua analisisnya, yang mana menurutnya pembunuh tersebut diperkirakan akan beraksi dari sebuah atap gedung di kota Philadelphia dengan jarak tembak kurang lebih 1,6 km. Jarak yang cukup jauh yang tentunya hanya dapat dilakukan oleh seorang profesional, yaitu penembak jitu yang handal. Analisis Swagger pun membuat mereka yakin bahwa ia adalah orang yang tepat untuk melakukan tugas tersebut. You've done your country a great service, son. Singkat cerita, hari kunjungan presiden pun telah tiba. Swagger dan Kolonel Johnson pun berada di sebuah gedung untuk mengawasi area dari hal-hal kemungkinan yang akan membahayakan presiden. Selain mereka berdua, ada seorang polisi bernama Timmons yang ditugaskan untuk mengawal Swagger dalam menjalankan misinya. Ketika presiden akan berpidato, Swagger pun berkonsentrasi penuh mengawasi situasi di semua sisi kota tersebut. Ia pun mulai menghitung ulang jarak, arah angin, dan kecepatan untuk menemukan titik sniper musuh berada dan timing eksekusi yang akan mereka lakukan. Namun tiba-tiba seorang sniper menembak presiden namun meleset, dan peluru tersebut mengenai seorang pemuka agama yang mendampinginya. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba Timon juga menembak Swagger, dan Swagger pun berusaha untuk menghindarinya dengan cara melompat melalui jendela gedung tersebut. Beruntung ia pun dapat menyelamatkan dirinya meski dalam keadaan terluka. Tak disangka, Kolonel Johnson pun menginformasikan pada FBI bahwa pelaku teror tersebut adalah Swagger, dan dengan cepat FBI dan Pas Pampres pun memburu Swagger. He's bleeding. Kill him. Disitulah Swagger menyadari bahwa dirinya telah dijebak dalam sebuah konspirasi pembunuhan presiden. Dalam pelariannya, Swagger pun berpapasan dengan seorang agen FBI bernama Nick. Nick berusaha menangkapnya, namun Swagger berhasil melumpuhkannya. Dengan menggunakan mobil milik Nick, Swagger pun pergi dari tempat tersebut. Di tempat pencucian mobil, ia pun merawat luka-lukanya dengan obat-obatan seadanya untuk menghentikan pendarahan. Lalu ia pun keluar dari pencucian tersebut, tapi sayangnya para agen FBI pun sudah dapat melacaknya. Kini pelariannya pun semakin terdesak, dan Swagger pun berbuat nekat, tancap gas lalu menceburkan dirinya ke laut. Swagger pun berhasil meloloskan dirinya berkantung pada sebuah kapal tongkang hingga mencapai daratan. Sementara itu, agen Nick dipanggil atasannya karena dianggap tidak becus dan telah mempermalukan nama FBI. Dan pada saat itu, Nick pun menjelaskan semuanya, dan ia pun mengatakan jika Swagger sempat berkata padanya bahwa dia bukan pelakunya. Namun tentu saja rekan-rekan Nick pun tidak mempercayainya. Para polisi dan FBI pun terus mencarinya. Pemberitaan tentang dirinya pun dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota. Swagger yang berhasil selamat pun ia menyadari bahwa gambar dirinya kini sudah tersebar di mana-mana sebagai buron nomor 1 FBI. Dan dengan menggunakan truk hasil curiannya pun, ia pun pergi ke sebuah toko dan menyelinap masuk dan mematikan listrik toko tersebut agar wajahnya tak dikenali saat ia membeli semua kebutuhannya. Siasatnya pun berjalan mulus. Ia telah berhasil mengelabui penjaga toko tersebut tanpa diketahui bahwa dirinya adalah seorang buronan. Ia juga mengubah penampilannya agar tidak menjadi pusat perhatian orang-orang saat berada di jalanan. Singkat cerita, sampailah ia di rumah Sarah, yaitu seorang janda dari Donnie, sahabat seperjuangannya. Nah, setelah menjelaskan semuanya, Sarah pun bersedia menolongnya. Swagger pun meminta tolong padanya agar membelikan beberapa resep obat-obatan di apotek yang berbeda agar tidak ada orang yang mencurigainya. Dan di rumah Sarah lah Swagger pun diobati, dijahit luka-lukanya sampai keadaan membaik. Sementara itu di kantor FBI terlihat agen Nick pun kerja lembur semalaman. Ia masih penasaran dengan apa yang telah dikatakan Swagger padanya.
Nick mencoba menganalisis segala temuan dan barang bukti yang ada, mulai dari profil Swagger, rekam jejaknya, dan peluru yang pernah digunakannya. Sehingga di pagi harinya ia pun menduga bahwa sasaran tembak jitu tersebut adalah sebenarnya bukan presiden, yaitu melainkan seorang pemuka agama Afrika yang diklaim tewas karena peluru yang meleset. Faktanya bahwa di acara kemarin dalam pidatonya, pemuka agama tersebut menyuarakan kasus penggusuran tanah secara paksa yang akhir-akhir ini terjadi di negaranya. Ia merasa aneh bagaimana mungkin seorang Swagger bisa meleset jauh dari sasaran tembaknya. Sedangkan dari rekam jejaknya di masa lalu, 5 tembakan Swagger pun dari jarak 1 km lebih tepat sasaran walaupun arah angin berubah-ubah. Dan bukan itu saja, ternyata Timmons, yaitu seorang polisi yang kemarin menembak Swagger, pun kini telah tewas. Akhirnya Nick pun merasa yakin bahwa insiden tersebut adalah sebuah kontrasepsi. Insiden tersebut pun adalah sebuah konspirasi. In a conspiracy, all those sense. It doesn't make any sense. Bad things happen to good people. Tanpa merasa lelah, setelah itu Nick pun pergi melanjutkan penyelidikannya di atas gedung yang diduga tempat sniper tersebut melakukan aksinya. Di sana ia menemukan beberapa bukti berupa 3 titik lubang yang ia duga sebagai bekas tripod tempat penjaga senjata. Setelah mencari informasi di internet, betapa terkejutnya dia, ternyata jenis senapan yang digunakan sniper tersebut adalah berukuran besar dan sangat canggih. Can I help you? Beberapa hari kemudian, Swagger tersadar dari pingsannya. Keadaan lukanya pun kini semakin membaik. Namun ada kabar buruk yang ia terima bahwa ternyata anjing kesayangannya telah mati ditembak polisi saat menggeledah rumahnya. Swagger pun bertambah sedih dan sangat marah, dan ia pun berjanji akan membuat mereka menyesal karena telah menzoliminya. Lalu ia pun meminta tolong pada Sarah untuk memberikan sebuah foto plat nomor dan nomor mesin mobil tersebut pada agen Nick. Ia percaya jika Nick adalah seorang agen FBI yang bersih dan bisa membuktikan jika ia bukan pelakunya. Keesokan harinya mereka pun pergi mencari Nick. Dan di saat Nick sedang bersantai di warung kopi, dengan cara menyamar, Sarah pun menghampirinya dan mengatakan jika sebelumnya ia pernah bertemu dengan Swagger. Lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Nick sambil menyerahkan foto-foto tersebut. Sedangkan Swagger sendiri mengawasinya dari kejauhan. Tapi tanpa diduga ada 2 orang polisi sempat mencurigainya dan meminta untuk memperlihatkan KTP-nya. Namun Swagger pun berhasil mengatasinya dan berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi tersebut. Pertemuan singkat itu pun membuat Nick semakin penasaran saja. Lalu ia nekat menyelinap masuk ke ruangan atasannya dan melacak informasi nomor kendaraan dan nomor mesin tersebut. Dan ternyata di sana ia menemukan sebuah fakta jejak pembelian beberapa lahan di Afrika. Namun sayang tidak diinformasikan nama pembeli dan pemilik dari nomor mobil tersebut. Atas penemuan barunya tersebut, Nick pun segera pergi untuk melaporkan hal-hal itu pada rekannya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Nick ditangkap orang-orang tidak dikenal dan disekap di sebuah gudang. Orang-orang tersebut adalah ternyata suruhan Kolonel Johnson. Nick pun diancam, diseksoi, dan dipakaikan sebuah alat yang memaksa dirinya untuk menembak kepalanya sendiri. Hal itu dilakukan agar kematian Nick seolah-olah telah bunuh diri. Namun setelah itu tiba-tiba Swagger pun datang di saat yang tepat. Dari kejauhan, ia pun menembak para penjahit itu satu persatu. Lalu ia pun menolong Nick. Disitulah Swagger menawarkan pada Nick agar mereka bisa bekerja sama karena ia yakin bahwa Nick adalah orang yang sangat jujur dan bisa dipercaya. Karena tak ada pilihan lain, Nick pun menyanggupinya. So you get it straight. You in or you out? I'll take his legs. Sementara itu, Colonel Johnson diberitahu bawahannya bahwa Nick telah berhasil lolos dan sedangkan 3 orang anak buahnya tewas ditembak dari jarak kurang lebih 200 yard. Siapa lagi yang menyelamatkan Nick kalau bukan Swagger? Itu artinya merupakan sebuah malapetaka bagi mereka. Bagaimanapun caranya, mereka harus segera menemukan Swagger dan Nick lalu melenyapkannya.
Dalam gelisah dan kebuntuannya, mereka pun berhasil melacak rekam jejak Swagger yang ternyata selalu mengirimkan bunga pada seorang Jendes setiap setahun sekali sebagai tanda hormat dirinya untuk mengenang kematian sahabat yang bernama Donnie tersebut. Dan diketahui janda tersebut bernama Sarah. Mereka pun berkeyakinan bahwa Sarah lah yang telah menolong dan membantu Swagger dalam pelariannya. Tanpa berlama-lama, Kolonel Johnson pun segera menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Sarah dan menangkapnya. What are you waiting for? Take the jet. This is about to get worse. Di lain sisi, Swagger dan Nick pun pergi jauh ke Tennessee untuk menemui Mr. Red, yaitu seorang ahli persenjataan. Di sana, Swagger menanyakan tentang teknik, senjata, dan peluru yang digunakan dalam kasus penembakan presiden yang belum lama ini terjadi. Menurut beliau, peluru tersebut dibungkus kertas tanpa metal di atas metal yang melewati larasnya. Kertas yang dilepaskan dari mulut senjata api takkan meninggalkan jejak bila mengenai sasaran. Ada sedikit orang yang bisa menembak dari jarak 2.200 yard. Pertama adalah Bobby Swagger, kemudian penembak dari Prancis yang ternyata sudah mati, dan satu lagi seorang penembak jitu dari Rusia yang dikenal cukup sadis. Namun berdasarkan rumor yang ada, penembak Rusia tersebut mengalami kelumpuhan. Tiba-tiba Swagger pun teringat bahwa ia pernah bertemu dengan seorang sniper hebat Rusia yang menggunakan kursi roda. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, mereka pun pergi dari tempat tersebut. Lalu Nick menghubungi rekannya meminta agar mencari informasi detail mengenai sniper Rusia itu. Setelah mereka mengantongi identitas sang sniper Rusia tersebut, mereka pun mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai aksi balas dendamnya. Hey, so what are these for again? So what exactly are we getting ready for? Sementara dari kubu komplotan Kolonel Johnson rupanya sudah memperhitungkan langkah yang akan dilakukan oleh Swagger. Oleh karenanya, Kolonel Johnson pun memerintahkan sang sniper Rusia tersebut agar pulang ke rumahnya untuk memancing Swagger keluar. Menurut Johnson, kadangkala untuk menangkap seekor serigala kita harus mengikat umpan di sebuah pohon. Yang intinya, si sniper Rusia ini secara tidak langsung dijadikan umpan di rumahnya sendiri untuk memancing Swagger mendatanginya. Dan setelahnya Johnson pun akan mengirimkan anak buahnya untuk menyergap Swagger. Untuk melancarkan aksinya, Kolonel Johnson pun meminta izin pada sang senator yang ternyata terlibat dalam konspirasi ini. Swagger is still alive. Do kill him. Sedangkan Sarah yang sedang berada di rumahnya sendirian, ia pun berhasil ditangkap kaki tangan Johnson. Swagger dan Nick pun bergerak cepat. Mereka mendatangi kediaman sniper Rusia tersebut meski ia menyadari mungkin saja itu adalah sebuah jebakan komplotan Johnson. Setibanya di TKP, Nick pun bertugas mengawasi pergerakan musuh dengan senapan runduknya. Sementara Swagger menyelinap masuk dan melumpuhkan para penjaga satu persatu. Danger close, 2 o'clock, 50 yards. You got one right on you. Swagger, you got one above you in the roof. Dengan segala usahanya, akhirnya Swagger pun berhasil bertemu dengan sniper tersebut yang ternyata bernama Zerbiak Mikhailo. Setelah didesaknya, Zerbiak pun membeberkan semuanya. Dan ternyata faktanya target utama dalam aksi penembakan tersebut bukanlah Presiden Amerika Serikat, melainkan yaitu seorang uskup Ethiopia yang berdiri tepat di samping presiden. Zerbiak juga menambahkan jika uskup tersebut tidak dibunuh, mereka akan khawatir bahwa uskup tersebut akan membongkar semua kejahatan mereka dan mengadu ke presiden tentang pembantaian kurang lebih 400 orang yang telah dilakukan Johnson dan kawan-kawannya di sebuah desa di Afrika demi memuluskan pembangunan jalur pipa sebuah perusahaan minyak milik Amerika. Who runs Johnson? Senator from Montana. But you didn't say it. What exactly happened now? 400 bodies. Zerbiak juga menegaskan bahwa Kolonel Johnson dan komplotannya bekerja untuk sang senator, dan setelah itu ia pun bunuh diri. Di luar rumah, pasukan suruhan Kolonel Johnson pun sudah mengepung Swagger. Rencana kedua pun dijalankan. 20 yards and closing. You gotta get out of there. Satu persatu, pasukan musuh pun dapat mereka atasi.
Namun tiba-tiba saja helikopter datang dan memojokkan mereka. Beruntungnya Swagger pun menemukan tangki bahan bakar, lalu ia meledakkannya dan berhasil membuat helikopter itu jatuh dan meledak. Beberapa waktu kemudian, Johnson pun menghubungi Swagger agar segera menyerahkan dirinya atau Sarah akan mereka habisi. Namun Swagger tak kehabisan nakal, lalu ia pun memberitahu hasil rekaman percakapannya dengan Zerbiak. Hasil bukti rekaman tersebut membuat Kolonel Johnson merasa tersudut dan meminta Swagger untuk bertemu dan merundingkannya. Give it to him, we'll call it even. I just want someone there I can trust. Where are we meeting? Somewhere I can see you. Swagger pun bersedia untuk bertemu, namun dengan syarat pertemuan tersebut harus tepat terbuka, dan senator yang bersekongkol dengan Johnson pun harus ikut dalam pertemuan tersebut. Akhirnya mereka pun menyepakati akan membebaskan Sarah jika Swagger memberikan barang bukti rekaman tersebut. Keesokan harinya, akhirnya mereka pun bertemu di sebuah pegunungan bersalju. Kolonel Johnson pun datang dengan menyandra Sarah, dan tak lama kemudian senator pun datang menyusul mereka. Dari kejauhan ada seseorang berjalan menghampiri mereka, namun tiba-tiba seseorang tersebut ditembak oleh seorang sniper. Awalnya Johnson mengira pria yang tertembak tersebut adalah Swagger. Ternyata diam-diam Johnson telah menempatkan 3 orang sniper di titik-titik lokasi yang berbeda. Trik busuk Johnson pun telah ketahuan yang sebenarnya sudah Swagger prediksi sebelumnya. Nick yang tertembak itu pun bangkit kembali karena ia memakai jaket anti peluru. Setelah keadaan clear, Swagger pun keluar dari tempat persembunyiannya. Karena kagum dengan kelihayan Swagger, Pak Senator pun sempat menawarinya untuk bergabung dengan pasukan khusus miliknya. Namun dengan tegas Swagger pun menolaknya mentah-mentah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba 2 helikopter pasukan FBI pun muncul untuk menangkap Swagger dan Nick. Flashback sebelum kejadian tersebut, ternyata Nick sempat mengirimkan sebuah surat pada FBI tentang titik lokasi dan waktu pertemuan mereka saat ini. Jadi ini sudah dibocorkan si Nick duluan ya. Pak Senator dan Johnson pun hanya menertawainya sambil berkata Swagger tidak akan pernah menang melawan dirinya. Di hari berikutnya, Swagger pun dihadapkan pada sebuah persidangan di depan pimpinan FBI, hakim, dan Kolonel Johnson. Ia mencoba mengungkap kekeliruan pihak berwenang dalam kasus tersebut dan membuktikan kebenaran yang selama ini ia perjuangkan. Swagger pun menjelaskan semuanya sangat detail. Ia mengakui bahwa senjata yang berada di TKP adalah miliknya sendiri. Namun dengan segala keahliannya, ia selalu memodifikasi semua senjatanya dengan mode penguncian khusus sehingga tak ada orang yang bisa membuka dan menggunakan selain dirinya. Ia pun membuktikan hal itu dengan sebuah peluru yang diselipkan Nick saat mereka berjabat tangan dan menodongkannya pada Nick dan Kolonel Johnson yang sempat membuat mereka kaget dan sangat ketakutan. Special Agent Miller, I believe I shot that Archbishop. Make a difference, it's close. Only thing that's gonna make a difference. This is my weapon. Tanya itu, kemudian Nick pun memberikan foto-foto korban pembantaian dilakukan Kolonel Johnson dan kroninya di Afrika. Akan tetapi, pimpinan sidang tersebut mengatakan bahwa kejahatan tersebut adalah wilayah hukum internasional karena bukan berada di bagian negara Amerika Serikat. Dan itu adalah bukan bagian dari kewenangannya. Lagi-lagi Kolonel Johnson pun menertawainya sambil keluar dari tempat persidangan dan ia pun berkata, "Aku menang lagi." Tapi meskipun begitu, pada akhirnya Swagger pun dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua tuduhan tersebut. The truth is what I say it is.
Beberapa hari kemudian, Senator dan Kolonel Johnson pun merayakan kemenangan mereka di sebuah villa miliknya di tengah hutan. Sambil menikmati minuman mewahnya, mereka mengejek dan menertawakan segala usaha Swagger yang selalu kalah oleh mereka. Dan di saat mereka menikmati kebahagiaannya, tiba-tiba They requested you. Swagger datang untuk membalas dendam. Do something. Do something. He's under the floor. Dan akhirnya film pun tamat. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jika Anda sedang terpojok dalam masalah yang sangat rumit, datanglah pada seorang janda, seperti halnya Swagger, maka lambat laun masalah itu pun akan cepat beres. Aduh, salah. Maaf guys. Pokoknya intinya sabarlah dalam menghadapi masalah. Tuhan akan memperlihatkan kebenarannya. Oke guys, terima kasih atas semua perhatiannya dan terima kasih juga sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini agar bisa lebih berkembang. Silahkan subscribe dan tunggu video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalam.